Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang kalian telah menyia-nyiakan anakku. Kalian akan menerima akibatnya nanti. Apalagi yang harus kita lakukan, Mas? Sudah terlalu banyak usaha yang telah kita coba. Tapi, mengapa Tuhan belum juga mengabulkan ya? ucap Asih dengan nada murung. Entahlah, aku tidak sanggup berpikir lagi. Teddy menjawab dengan lirih. Sepasang suami istri itu mulai putus asa. Hari ini adalah tepat 10 tahun mereka menjalani hidup sebagai sepasang suami istri. Asih memegangi kalender sambil mengelus tanggal yang ditandai bundaran spidol merah. Dia mengenang saat suaminya mengucap ijab qabul di tanggal tersebut, di mana masa-masa bahagia hadir di awal pernikahan mereka. Suaminya, Teddy, yang bekerja di pabrik rokok, mampu memberikan materi berlebih. Bahkan karir Teddy yang semakin bagus mengantar mereka membeli rumah yang megah, yang sebelumnya hanya hidup pas-pasan di kontrakan. Perabotan di dalam rumah pun semua berkelas, tapi semua kemewahan itu kurang lengkap. Kebahagiaan mereka hambar, dikarenakan sampai saat ini mereka belum dikaruniai buah hati. Mereka sudah sering ke beberapa dokter spesialis, namun semua mengatakan hal yang sama, bahwa tidak perlu ada yang dikhawatirkan, karena kondisi mereka baik dan sama-sama subur. Asih dan suaminya juga mendatangi banyak dukun maupun ahli pijat janin, tapi tetap saja belum ada tanda-tanda kehamilan yang dinanti. Sampai sekarang pun, Asih masih minum ramuan perangsang kehamilan, berharap mendapat momongan seperti pasangan lain. Asih merasa kesepian, apalagi saat suaminya bekerja. Dia hanya menyibukkan diri di rumah untuk menghilangkan kejenuhan. Seperti usulku yang lalu, kita adopsi anak saja. Karena menurut kepercayaan orang zaman dulu, itu akan memancing kamu agar segera hamil. Teddy melanjutkan ucapannya. Asih terdiam sejenak sambil berpikir. Baiklah, Mas. Mungkin hanya itu jalan keluar dari masalah kita. Apalagi kita ini makin berumur, Mas. Kalau ditunda-tunda terus, keburu tua kita nanti, Mas. Pembicaraan mereka terhenti. Sudah ada jalan keluar dari permasalahan panjang yang mereka hadapi, yang pada akhirnya diputuskanlah untuk menemui orang tua mereka di kampung. Berharap ada keluarga yang mau memberikan bayi mereka untuk dijadikan anak asuh. Atau mungkin ada warga yang mau melakukan hal itu. Gerimis menemani sepanjang perjalanan Asih dan Teddy menuju kampung halaman.
Butuh waktu 3-4 jam untuk tiba di sana. Rumah orang tua mereka berdekatan, hanya berjarak beberapa meter saja. Saat menikah dulu, teman-teman mereka menyebut ngopek-nggo atau tonggo ngepek tonggo. Tidak terasa, mereka sudah tiba di halaman rumah Asih. Gerimis sudah hilang, meski mendung masih pekat menyelimuti. Begitu mendengar suara mobil berhenti, orang tua Asih keluar rumah menyambut kedatangan anaknya. Kok ndak ngabari dulu, Tonduk? Sambut sang ibu. Setelah barang bawaan dan sekardus oleh-oleh diturunkan, Teddy dan Asih langsung masuk ke rumah. Orang tua Teddy yang melihat kedatangan anaknya ikut bergabung di sana. Maklumlah, rumah mereka sangat dekat, sehingga kehadiran mereka terlihat dari sana. Ibu Asih ke belakang, yang beberapa saat kemudian kembali muncul membawa minuman kopi panas dan makanan kecil. Monggo nak Teddy, monggo diunjuk riyen, ucap sang ibu sopan. Setelah minum sedikit kopi, Teddy mulai angkat bicara. Tanpa banyak basa-basi lagi, dia menceritakan tentang keluh kesahnya selama ini. Yang tujuan mereka datang tanpa memberi kabar adalah mencari anak untuk diadopsi. Kalau mungkin dari salah satu keluarga ada yang mau menyerahkan anaknya. Besok ayah akan mencari informasi tentang hal itu, ucap ayah Teddy. Antara orang tua Teddy dan orang tua Asih saling melempar pendapat. Mereka coba mencari seseorang yang mungkin anaknya bisa dijadikan anak angkat. Tentu melalui pertimbangan bibit dan bobot, bukan asal-asalan. Mereka berpikir keras mencari yang berasal dari keluarga baik-baik. Tidaklah anak dari hubungan gelap. Beberapa saat kemudian pembicaraan serius itu berakhir. Mereka tidak mau terlarut dalam ketegangan. Rasa rindu orang tua dan anak membawa topik dengan obrolan yang lebih ringan. Sesekali terdengar tawa mereka dalam gerimis yang kembali datang. Hujan sangat deras. Setelah selesai sholat Isya, Teddy dan istrinya bersiap untuk pulang. Mereka harus kecewa karena tidak menemukan seorang anak seperti yang dituju. Hujan yang disertai petir itu tidaklah menghalangi niat mereka untuk pulang. Bu ya, pulangnya nanti saja, Tonduk. Kalau hujannya sudah reda, bahaya loh. Ibu Asih berucap dengan nada khawatir. Setelah bersalaman dengan seluruh sanak keluarga yang berkumpul, mereka pun pamit dan segera melaju. Suara petir yang saling mengejar membawa suasana lain di hati Teddy maupun Asih. Mereka saling diam. Musik dalam mobil pun tidak mereka nyalakan. Saat hampir setengah perjalanan, hujan mulai reda. Tampak jalanan dipenuhi genangan air. Sesekali mereka dikagetkan dengan lubang di jalan yang menggoyang mobil mereka. Teddy pun mulai mengurangi kecepatan. Dalam jalan pelan itu, pandangan mereka tertuju pada rumah sangat tua terbuat dari anyaman bambu. Hanya dengan lampu teplok di tiang kayu depan yang memberi penerangan pada rumah itu. Tampak dari dalam, seorang perempuan yang hanya memakai jari sampai bawah ketiak menggendong bayi. Perempuan itu menimang sebentar, lalu diletakkannya di bangku bambu teras rumah. Perempuan itu memandang mobil mereka, lalu dia kembali masuk rumah dengan meninggalkan sang bayi dan menutup pintu. Sungguh aneh, bayi itu dibiarkan sendirian di rumah dalam cuaca yang sangat dingin. Bersamaan dengan itu, mobil Teddy tiba-tiba mogok, tepat di depan rumah tersebut. Dia coba starter berulang-ulang, tapi tetap tidak menyala. Kenapa, Mas? Tanya Asih, diliputi ketegangan. Akhirnya mereka keluar dari mobil, berdua menembus gerimis rintik menuju rumah itu. Asih mengelus lembut pipi sang bayi yang digedong dengan secari kain jari, kemudian menggendongnya. Sementara Teddy terus mengetuk pintu sambil memanggil-manggil. Mbak, Mbak, permisi. Akhirnya keluarlah perempuan itu.
Maaf mbak, mobil kami mogok. Kami mau numpang neduh sambil nunggu hujan reda, ucap Teddy. Perempuan itu tidak menjawab, hanya terdiam dengan tatapan mata kosong ke arah sang bayi. Maaf mbak, kenapa bayi ini tidak diajak ke dalam? Kasian, kedinginan nanti. Asih berucap sambil menggendong sang bayi. Perempuan itu tetap diam. Saat itulah hujan tiba-tiba reda. Dalam cahaya lampu teplok, perempuan itu tersenyum pada bayinya dan berkata, Kalian tolong rawat dan jagalah bayiku. Jangan sia-siakan dia. Setelah berbicara, perempuan itu kembali masuk rumah dan menutup pintu. Mbak, Mbak, apa maksudmu mbak? Dengan menggendong bayi, Asih berteriak sambil menggedor pintu. Pintu pun terbuka dengan sendirinya. Teddy dan Asih masuk memanggil dan mencari keberadaan perempuan tersebut. Dalam temaram lampu, mereka mencari sampai ke sudut-sudut rumah. Tapi tidak ada siapapun. Dan mereka dikejutkan dengan suara mobil yang tiba-tiba menyala. Seketika, mereka pun bergegas keluar. Apa yang harus kita lakukan dengan bayi ini, Mas? Tanya Asih bingung. Mungkin ini pemberian Tuhan untuk kita. Lebih baik kita asuh bayi ini. Dan kita harus punya alasan yang tepat. Bila nanti keluarga maupun tetangga ingin tahu dari mana asal bayi ini, jawab Teddy. Sebelum mereka melaju, diamati wajah cantik bayi tersebut. Tampak manis sekali dengan tai lalat di pipi kirinya. Setelah itu, Teddy kembali melajukan mobil, melanjutkan perjalanan, meninggalkan tanda tanya yang mulai terlupakan. Hari-hari dilewati Asih dengan sukacita. Dia telah menjadi seorang ibu meskipun tidak pernah melahirkan dan menyusui. Anak yang ditemukan itu diberi nama Putiah. Dia memanggilnya Putih. Anak yang cantik itu semakin bertambah umur, tai lalat di pipi kirinya semakin melebar, hingga menjadi tompel yang cukup besar memenuhi pipinya. Bicara pun agak kesulitan dan mulai tampak gagap. Selang 3 tahun sejak mengasuh Putih, akhirnya Asih positif hamil. Tapi sayang, kehamilan itu hanya beberapa minggu saja. Karena dia mengalami keguguran yang tanpa sebab. Mendadak saja janin itu raib dengan sendiri. Dan hal itu terulang hingga 3 kali kehamilan. Sejak saat itulah, sikapnya pada Putih mulai berubah. Mereka anggap Putih pembawa sial, bukan pembawa keberuntungan. Seharusnya mereka bersyukur karena Tuhan sudah menunjukkan kuasa-Nya tentang kehamilan yang dialami, sesuatu yang dirindukan selama menjalin rumah tangga, dan sudah dapat dipastikan bahwa Asih maupun Teddy tidaklah mengalami kemandulan. Hingga karena anggapan negatif tentang Putih, Asih sering memarahi anak puponya itu. Membiarkan Putih dipaksa mandiri, disuruh makan, mandi, termasuk berpakaian sendiri. Bahkan Teddy ikut-ikutan sering memarahi Putih, selalu dibentak anaknya itu. Kejadian itu terus berlanjut, membuat Putih menjadi trauma terhadap orang tuanya sendiri. Saat Putih sudah menginjak usia 7 tahun, gadis kecil itu menjadi bahan ejekan teman-temannya. Itu dikarenakan tompel di wajahnya. Dia pun menjadi sering menyendiri, tidak mau lagi mendekat pada anak sebayanya. Di sisi lain, rasa takut pada kedua orang tuanya terus menghantui hari-hari yang dilewati. Apalagi semenjak Asih kembali hamil. Asih benar-benar menjaga betul kandungannya, tanpa memperhatikan Putih. Gadis belia itu semakin kehilangan masa kecilnya. Hari ini,
Putih diajak ayahnya menunggu Asih yang akan melahirkan di rumah sakit. Di kehamilan yang keempat ini, Asih menjaga janinnya dengan sangat hati-hati. Dan hal itu pun berbuah keberhasilan. Didampingi sang suami, lahirlah buah hati yang dinantikan. Bayi perempuan yang sangat sempurna tanpa cacat. Teddy mencium istrinya dengan hangat. Diusap buliran keringat yang membasuh wajah istrinya. Mereka pun tersenyum dengan sukacita. Sementara Putih memandang kebahagiaan kedua orang tuanya dengan wajah yang penuh rasa takut. Takut jika ayah dan ibunya semakin kasar, tentu karena ada sosok yang lebih diutamakan. Dan apa yang dikhawatirkan memang terjadi. Kehadiran seorang anak kandung di tengah keluarga Teddy membuat Putih semakin dilupakan. Adiknya yang diberi nama Romyati itu jauh lebih disayang dan diperhatikan. Putih menjadi tidak terurus. Tubuhnya semakin kurus. Setiap kali dia melakukan kesalahan, selalu mendapat hukuman maupun perlakuan kasar dari sang ayah. Bagaimana kalau si Tompel itu kita titipkan pada neneknya saja, Mas? Biar menjadi teman di masa tua mereka. Ucap Asih saat berdua dengan suaminya. Namun Teddy menolak usulan itu. Dia tidak mau merepotkan orang tua mereka yang sudah sepuh. Teddy mengusulkan mencari pembantu saja untuk mengurus Putih. Belum selesai pembicaraan itu, terdengar bayi mereka menangis dari dalam kamar. Asih segera bangkit dari duduk. Saat sampai di kamar, dilihatnya Putih sudah berada di sana coba menghibur adiknya. Sudah berapa kali ku bilang padamu, Tompel, jangan dekati adikmu. Dia itu takut jika melihat wajahmu. Asih membentak anak puponnya. Sebelum ibunya berbuat kasar, Putih sudah berlari lebih dulu meninggalkan kamar. Dan Teddy yang melihat Putih keluar dari kamar langsung menangkapnya. Dibawa anak itu ke kamar mandi, lalu dikunci di dalam. Suara tangisan menghibah itu terdengar hingga pagi tiba. Sungguh suatu hal yang menyedihkan. Dengan kesalahan sekecil itu, mereka tega berbuat kejam tanpa pedulikan perasaan seorang anak tanpa dosa. Dari biro khusus asisten rumah tangga, akhirnya Teddy mendapat seorang pembantu yang bernama Sri Eti. Orangnya lembut, parasnya yang biasa saja menunjukkan seorang yang penuh kesabaran. Sementara penampilannya cukup menarik dengan rambutnya yang panjang. Dengan cepat, perempuan ini bisa membaur dengan keluarga Teddy. Masakannya sangat cocok dengan lidah mereka. Sri Eti juga sangat sayang pada Putih. Dia merasa kasihan dan simpati pada gadis kecil itu. Dia juga sering mengajak Putih tidur bersamanya. Gairah hidup Putih kembali menyala. Gadis kecil itu sangat senang dengan sikap baik Sri Eti yang mampu menggantikan posisi ibunya. Dia selalu menantikan dongeng yang diceritakan pembantunya itu sebelum tidur. Hari ini, Teddy libur kerja. Bersama istrinya, dia menunggu Romyati yang sudah mulai belajar merangkak di ruang keluarga. Sementara Putih yang ditinggal Sri Eti belanja ke pasar, bergabung dengan anggota keluarganya itu. Ada rasa rindu di hatinya. Dianya duduk agak jauh sambil melihat adiknya yang dimanja. Beberapa saat kemudian, Romyati terlepas dari pantauan Teddy maupun Asih. Mereka asik dalam ngobrol juga acara televisi. Perlahan anak itu merangkak menuju ke arah Putih. Namun saat melewati meja, anak kecil itu berbelok arah, lalu memegang kaki meja itu. Dengan segera Putih mendekat. Dan satu hal buruk pun terjadi. Dia tersentak kaget saat adiknya menangis. Putih bertambah ketakutan saat keluar darah di kening sang adik. Ternyata Romyati tertimpa keramik antik yang terjatuh saat kaki meja digoyangkan. Keramik mahal itu pun pecah terbentur lantai setelah menimpa kepala Romyati. Teddy dan Asih berlari mendekat.
Segera Asih menggendong Romyati sambil mengusap darah di keningnya. Sementara Teddy yang emosi melihat kejadian itu langsung mengejar Putih. Dipukulnya punggung Putih dengan kemoceng yang ada di tembok. Kemarahan yang memuncak itu membuat Teddy benar-benar melakukan hal yang tidak manusiawi. Kemudian dihantamkan kepala Putih pada meja hingga mengucur darah segar dari pelipisnya. Anak itu dihajar habis-habisan. Setelah itu, Putih pun diseret keluar rumah dan diusir. Teddy benar-benar seperti orang kesetanan. Putih terus menangis sambil meminta ampun pada ayahnya. Namun dengan kasar, Teddy membentak Putih agar segera pergi meninggalkan rumah. Tanpa ada belas kasih, Teddy menutup pintu dengan keras. Ampun ya. Ampun. Kata ya. maaf disertai tangisan Putih sambil menggedor pintu tidak dihiraukan ayahnya. Putih pun berjalan gontai meninggalkan rumah. Tidak ada tetangga yang peduli padanya. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Dia berjalan dan terus berjalan dengan sesekali mengusap darah di kepalanya. Loh, adik mau kemana? Kenapa dengan kepalamu? Fitroh, pemuda yang sedang duduk di taman pinggiran kota, merasa iba terhadap bocah malang itu. Dibopongnya Putih menuju puskesmas terdekat. Sri Eti menyiapkan makan malam. Dalam hatinya terus bertanya-tanya tentang keberadaan Putih. Sepanjang hari ini dia tidak melihat anak itu mendekati dirinya. Namun dia belum berani menanyakan pada sang majikan. Sri, antarkan ini pada Bu Eva ya. Ucap Asih setelah Sri Eti menyiapkan makan malam. Tanpa banyak cakap, Sri Eti meraih bungkusan plastik di sudut meja makan. Lalu beranjak melaksanakan perintah sang majikan untuk mengantarkan bungkusan itu ke rumah Bu Eva. Dia adalah salah satu tetangga Asih yang rumahnya berjarak cukup jauh. Segera dia pamit, lalu melangkah meninggalkan majikannya yang bersiap makan malam. Sekitar 5 menit kemudian Sri Eti sudah kembali pulang. Loh, kok cepet banget Sri? Tanya Asih. Sri Eti menjelaskan kalau barang tersebut dititipkan pada temannya yang kebetulan lewat rumah Bu Eva. Karena barang tersebut tidaklah begitu penting, maka Asih tidak mempermasalahkannya. Melihat majikannya sedang bersantai makan malam, membuat Sri Eti memberanikan diri bertanya tentang keberadaan Putih. Kamu diamlah Sri, anak itu sudah mati. Ucap Teddy kasar. Setelah ucapan itu terlontar, tiba-tiba meja makan bergetar. Satu persatu hidangan di atasnya terjatuh ke lantai. Lampu mati, lalu hidup kembali. Teddy dan Asih yang masih bingung dengan keadaan yang mendadak menegangkan, dikejutkan dengan Sri Eti yang membuka wajahnya seperti membuka topeng. Wajahnya rata dengan darah, sementara wajah di tangannya tertawa sangat menakutkan. Kalian telah menyanyiakan anakku. Kalian akan menerima akibatnya nanti. Wajah itu pun berbicara masih di tangan Sri Eti. Teddy melempar apapun yang ada di dekatnya, menyerang sosok tersebut. Sementara Asih hanya berteriak. Dia semakin histeris saat mendengar anaknya mulai menangis di dalam kamar. Benar-benar suatu hal menegangkan terjadi di malam itu. Sebelum beranjak ke kamar, pandangan Asih mengarah pada Sri Eti. Pembantunya itu memasang wajahnya kembali, dan terlihat wajah itu berubah menjadi wajah ibu kandung Putih. Raut muka yang masih tersimpan di dalam benak Teddy maupun Asih. Kalian akan merasakan kepedihan. Ucap sosok tersebut lalu menghilang. Disusul tangis Romyati yang tidak terdengar lagi. Dengan nafas yang belum sempurna, Teddy dan istrinya berlari menuju kamar. Dan mereka tidak melihat Romyati pada tempatnya. Tidak!
Anakku. Di saat itulah muncul Sri Eti yang bagi mereka kembali datang. Padahal tanpa mereka sadari, dia adalah Sri Eti yang sebenarnya. Berbeda dengan yang membawa anak mereka, adalah sosok demit yang menjelma. Ada apa, Pak? Apa yang terjadi? Tanya Sri Eti penuh keheranan. Di mana anakku? Di mana anakku, Sri? Teriak Asih menagih pada Sri Eti. Sri Eti yang merasa kebingungan terus membela diri. Dia berusaha meyakinkan bahwa dirinya baru pulang dari rumah Bu Eva, mengantarkan apa yang disuruh Asih. Ketegangan malam itu diakhiri dengan tumbangnya Asih. Saking tegangnya, dia pun pingsan. Tidak ada yang bisa dilakukan Asih dan Teddy. Mereka hanya merasa menyesal atas perbuatannya pada Putih. Kini, anak kandung mereka menjadi korbannya. Hampir setiap tengah malam, hantu ibu kandung Putih datang bersamaan dengan suara tangis Romyati. Diakhiri dengan tawa sosok tersebut yang sangat menakutkan. Setelah 3 hari gangguan selalu datang, akhirnya Teddy mulai memanggil orang pintar untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi sudah 4 orang yang didatangkan, kesemuanya tidak mampu melawan. Mereka menyerah dengan kekuatan sosok tersebut yang jauh di atas mereka. Akhirnya, Teddy putuskan untuk pulang kampung, berharap di kampung lebih tenang dan ada jalan keluar dari apa yang menimpanya. Apa kamu masih ingat di mana tempat kita menemukan Putih dulu, Mas? Asih berucap lirih. Teddy hanya diam, diperhatikannya semak sepanjang pinggir jalan. Tidak terlihat ada rumah di sana. Jelas sekali dalam ingatannya, kalau dulu di sekitar itulah berdiri sebuah gubuk dengan temaram lampu teplok. Asih yang masih dalam proses menghilangkan shock, ikut memandangi tempat tersebut. Mereka hanya saling diam saja saat tidak menemukan rumah yang dicari. Saat kembali fokus pada jalan utama, Teddy mengerem mobilnya secara mendadak. Dia seperti melihat Putih dan menabraknya. Sangat terasa kalau dia menabrak sesuatu. Ada apa, Mas? Tanya Asih dengan nada gemetar. Teddy tidak menjawab, lalu turun menengok ke depan mobilnya. Tidak ada apapun yang tertabrak. Dengan panik, dia pandangi setiap sudut semak di sekeliling. Tidak ada yang nampak aneh. Semua terlihat normal. Yang aneh hanya suasana yang sangat sunyi. Tidak ada satupun mobil ataupun motor yang lewat. Teddy pun kembali masuk ke dalam mobil. Ada apa, Mas? Apa yang kamu lihat? Asih yang masih penasaran kembali bertanya. Belum sempat Teddy menjawab, mereka dikejutkan dengan kehadiran Putih di jok belakang mobil. Sosok itu menangis sambil mengusap darah segar di pelipis kirinya. Sejenak kemudian dipandangi ayah dan ibunya dengan tajam, lalu menghilang. Dengan hati tidak karuan, Teddy kembali melanjutkan perjalanan. Dia hampir mengalami kecelakaan beberapa kali, tapi beruntunglah semua mampu dihindari hingga dia sampai tujuan. Rumah orang tua Asih tampak ramai dengan kedatangan Teddy dan istrinya. Orang tua Teddy juga orang tua Asih, termasuk beberapa kerabat berkumpul di sana. Di ruangan keluarga mereka mendengarkan cerita Teddy dengan seksama. Sementara Asih terus terisak di samping ibunya. Kamu telah melakukan kesalahan besar, anakku. Dan kenapa baru sekarang kalian buka rahasia tentang Putih? Ucap ayah Teddy. Maafkan kami, Pak. Kami tidak menyangka akan ada kejadian seperti ini. Ucap Asih diselai sak tangis. Kalian telah ingkar janji dengan membuang Putih. Biarpun dia kurang sempurna, tetapi anak itu telah memberi kebahagiaan pada kalian. Bahkan dengan kehadirannya, mampu menambah kebahagiaan dengan hadirnya Romyati. Tutur ayah tadi kemudian. Sudahlah, Kang.
Semua sudah terlanjur terjadi. Sekarang, sama-sama kita pikirkan bagaimana jalan keluar untuk masalah ini. Ucap Ibu Teddy meredam suaminya. Dalam kekalutan itu, Ayah Teddy menceritakan tentang sosok angker di hutan perbatasan. Yakni di tempat Teddy menemukan Putik. Dari legenda yang beredar, di tempat itu memang ada sosok penunggu gaib. Namanya dikenal luas dengan Nyai Anjani. Dari kisah yang ada, diceritakan kalau hutan perbatasan itu merupakan tempat semedi bagi pasangan yang ingin mendapatkan momongan. Namun kebanyakan petakalah yang didapat. Nyai Anjani sendiri dalam sejarahnya adalah seorang patih, yang dalam perjalanan hidupnya dia merasa tersiksa karena ulah sang patih. Itu terjadi karena Nyai Anjani tidak mampu memberikan keturunan sesuai keinginan sang patih. Dari siksaan batin yang sangat kuat, dia pun ditinggal oleh suaminya, yang kemudian dia berjalan tanpa arah mencari ketenangan jiwa. Hingga saat tiba di sebuah hutan, dia bertemu dengan seorang pertapa. Akhirnya ketentraman batin mulai ditemui. Sang pertapa memberikan arahan agar menghilangkan semua dendam dan masalah duniawi. Hingga Nyai Anjani pun bertapa di tempat tersebut, tepatnya di sisi sebuah batu besar. Diyakini Nyai Anjani hilang secara gaib di sana. Dan kemudian seiring bergulirnya waktu, batu tersebut menjadi tempat semedi bagi siapapun yang ingin mendapatkan momongan. Dan dari wangsit yang selalu didapatkan, mereka pasti disuruh melakukan topo jari. Banyak pula yang bercerita kalau wangsit itu menyuruh agar mengambil anak pupon, yakni anak yang diasuh sejak bayi dan dianggap sebagai anak sendiri. Yang kemudian muncul pendapat dari masyarakat bahwa anak pupon adalah anak yang mampu memancing kehamilan. Dan pemikiran itu pun masih berlanjut hingga sekarang. Dari diskusi malam itu, akhirnya mereka putuskan mencari orang pintar. Dialah Mbah Kasbu, seorang dukun tersohor yang tidak diragukan lagi kedikdayaannya. Dan malam ini juga mereka berangkat ke sana. Namun hanya 3 orang saja yang berangkat, yakni Teddy dan istrinya yang ditemani ayah Teddy. Sesampainya di sana, mereka duduk di teras rumah yang terlihat angker. Sambil menunggu satu pasien di dalam, mereka masih terlarut dalam ketegangan. Rumah Mbah Kasbu sendiri lumayan jauh dari pemukiman warga. Rumah dari anyaman bambu yang cukup besar itu hanya dihuni sang dukun dan istrinya. Diketahui kalau anak-anak mereka telah berumah tangga dan tinggal di kota. Setelah pasien keluar, mereka segera masuk menemui Mbah Kasbu. Dukun yang memakai baju serba hitam dan jari tangannya dipenuhi aki warna-warni itu mendengarkan masalah yang diceritakan Teddy. Begitu selesai, tanpa basa-basi, sang dukun lalu mulai melakukan ritual. Dia menyulut dupa di sampingnya, kemudian diletakkan di depan dia bersila. Aku tunggu kalian. Terdengar suara menggema tanpa wujud, suara yang tampak penuh kemarahan. Setelah suara itu hilang, Mbah Kasbu kembali duduk dan menghabiskan sisa kopinya yang tinggal beberapa teguk saja. Sang dukun berucap kalau sosok hantu itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Apakah anak kami masih bisa diselamatkan, Mbah? Tanya Asih panik. Dia sudah menunggu kita di tempat tinggalnya. Besok petang kita berangkat ke sana. Sekarang kalian pulanglah, ujar Mbah Kasbu tanpa menjawab pertanyaan Asih. Meski belum puas dengan penjelasan sang dukun, namun mereka tetap beriringan meninggalkan rumah Mbah Kasbu. Ba'da asar, Teddy yang didampingi istri dan ayahnya sampai di rumah Mbah Kasbu. Setelah menyiapkan segala keperluan, Mbah Kasbu keluar dan mereka pun melaju memulai perjalanan. Begitu sampai di sekitar lokasi, Teddy dan Asih melihat dengan seksama
mencari di mana letak persis rumah yang dijumpainya dulu. Teddy tiba-tiba menghentikan mobilnya. Dia melihat seseorang yang dikenalnya ada di seberang jalan. Dialah Fitroh, yang merupakan salah satu karyawannya di pabrik. Fitroh! Teddy memanggil. Fitroh yang tidak begitu jelas dengan wajah Teddy pun mendekat. Kamu dari mana? Belum sempat Fitroh menjawab, tiba-tiba Mbak Kasbu turun dari mobil. Dia melihat sosok ibu putih melambai-lambaikan tangan di balik semak. Serentak, semua turun dan mengikuti Mbak Kasbu, termasuk Fitroh. Mereka melewati motor Fitroh yang terparkir di bawah pohon ringin yang besar, lalu berjalan masuk ke semak. Fitroh hanya diam dan di benaknya dipenuhi tanda tanya di belakang mereka. Hingga sampailah mereka di sebuah makam. Tampak ada 2 kuburan di sana. Makam yang satu masih terlihat baru dengan bunga segar di atasnya. Maaf Pak, aku tadi kesini menguburkan seorang anak, Fitroh berucap. Disusul dengan bercerita. Kalau makam baru itulah tempat dia mengubur sang anak. Sementara beberapa orang yang membantu, termasuk Pak Modin, sudah lebih dulu pulang. Cerita itu dilanjutkan. Kalau beberapa hari yang lalu, Fitroh bertemu dengan seorang anak perempuan. Anak tersebut kesakitan seperti habis dianiaya. Kata dokter, ada pendarahan di otaknya yang sangat serius karena sering terbentur benda keras. Sebelum meninggal dunia, anak itu mengajak Fitroh ke hutan tersebut. Dia minta agar dimakamkan di situ karena umurnya sudah habis. Dan memang benar ucapan itu. Sehari kemudian bocah malang itu meninggal dunia. Dan Fitroh memenuhi keinginan terakhirnya itu. Begitu Fitroh selesai bercerita, muncullah ibu kandung Putih. Romyati, anak yang berada di gendongannya menangis dengan sangat keras. Sedangkan Putih yang digandengnya memegangi dahi yang masih mengeluarkan darah. Bule Laras, Putih ah! Fitroh berseloroh. Tampaknya dia mengenal sosok tersebut. Sementara Asih yang melihat Romyati berteriak-teriak histeris memanggil putri kandungnya. Sejenak kemudian Mbak Kasbu bersila, lalu menyulut dupa yang ditaruh di hadapannya sambil mulutnya kumat kamit. Terdengar mobil berlalu lalang dengan klakson ringan, tapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di balik semak yang mereka lewati. Tawa Laras menggema, kemudian meninggalkan Putih dan mulai menyerang Mbah Kasbu. Dia mendekat, menyingkirkan dupa yang mulai berasap. Lalu selendang yang digunakan untuk menggendong Romyati dililitkan pada tubuh Mbah Kasbu. Ayah Teddy yang hendak membantu sang dukun langsung terpental ke samping dan menghantam pohonannya dengan satu kibasan tangan Laras. Dia pun pingsan seketika. Wajah Laras yang berubah sangat menakutkan itu terlepas dari tubuhnya. Kepalanya melayang-layang mendekati wajah Mbah Kasbu yang terus berusaha melepaskan lilitan di tubuhnya. Kamu lagi ikut campur. Suara menggema Laras sangat menakutkan. Beberapa saat kemudian, lilitan selendang itu terlepas dari tubuh Mbah Kasbu. Dan di saat itu pula, kepala Laras langsung menembus perut Mbah Kasbu hingga jebol. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Darah pun berceceran kemana-mana. Sang dukun pun tumbang tidak berkutik. Ternyata keilmuannya tidak mampu menandingi arwah Laras. Di satu sisi, Putih menarik tangan Teddy dan mengajaknya. Ayah, ikutlah denganku. Asih menjerit-jerit memegang sang suami. Sementara Teddy yang berontak dengan ajakan Putih membuat anak itu menjadi marah. Putih pun menarik tangan Teddy hingga terlepas dari tubuhnya. Melihat kengerian itu membuat Teddy berteriak kesakitan. Fitroh sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya kebingungan dengan semua yang dilihatnya. Setelah Teddy tumbang dengan berlumuran darah, Asih yang ditarik secara gaib menjerit meminta ampun. Hingga tanpa daya perempuan bengis itu dilemparkan menjauh. Asih pun terhantam ranting semak berduri yang membuat wajahnya hancur dipenuhi darah. Kemudian merangkak menuju sang suami. Kalian telah menyanyiakan aku. Dengan kemarahan, Laras membelah tubuh Romyati menjadi 2 bagian.
Anak tidak berdosa itu ikut menjadi korban keganasan Laras. Darahnya muncrat memenuhi wajah kedua orang tuanya yang berteriak histeris. Putihnya dia mematung dan masih memegang tangan Teddy yang terputus. Dalam tertawa yang menggema kuat, Laras tidak menyangka ada gumpalan api yang mengarah padanya, menembus jantung lalu menuju Putih, yang kemudian membakar keduanya. Rupanya sebelum menutup mata, Mbak Kasum masih sempat menyingkirkan kedua hantu itu, meskipun Romiati tidak tertolong. Dia masih sempat membaca mantra dan menarik dupa menjadi gumpalan api yang dilepas untuk mengembalikan kedua hantu itu ke alam mereka. Fitroh bangkit dari rasa gemetarnya. Dalam keremangan cahaya bulan, dia melihat darah berceceran di mana-mana. Dia mendekati Teddy dan Asih yang masih berteriak histeris memegangi muka. "Apa kamu mengenal mereka, Fitroh?" tanya Teddy saat melihat anak buahnya itu. Dengan masih gemetar, Fitroh mulai berkisah. Dia berucap kalau sosok itu adalah budenya, namanya Laras. Dia menghilang sekitar 8 tahun yang lalu dalam keadaan hamil besar. Semasa hidupnya, Laras kesulitan mendapat anak hingga dia pergi dari kampung. Diyakini kalau dia melakukan ritual topo jari, yaitu melakukan semedi di tempat tersebut. Pelaksanaannya hanya memakai jari yang telah disiram dengan air ketuban 3 orang yang akan melahirkan dalam hari yang sama. Lalu suaminya? Masih dalam kondisi mencekam, Teddy menyimak dan bertanya. Fitroh melanjutkan ceritanya. Suaminya adalah Toyo, yang menganggap kalau istrinya sudah gila. Lalu dia berselingkuh dengan seorang perempuan pemilik warung kopi. Ketika Laras kembali hendak mengabarkan berita kehamilannya, Laras malah dituduh telah melakukan hal hina dengan lelaki lain. Dia yang merasa dikecewakan suaminya berkata kalau dia akan bunuh diri dan membuat menyesal siapapun yang telah membuatnya tersakiti. Dan itu terbukti dengan meninggalnya Toyo secara misterius, juga selingkuhannya yang sedang hamil. Setahun berlalu, Asih masuk rumah sakit jiwa karena terus berteriak tidak jelas sejak kejadian itu. Begitupun Teddy yang buntung juga mengalami depresi berat. Keduanya harus menerima akibat dari apa yang telah diperbuat, mengingkari janji dengan menyia-nyiakan anak Pupon. Kehidupan yang seharusnya dipenuhi kebahagiaan berakhir dengan kisah tragis yang harus mereka lewati. Tuhan telah menulis kisah hidup umatnya dengan berbagai cerita. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.